Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun saudara berada, alhamdulillah pada kali ini kita akan bahas terkait dengan masalah istilah wali. Bukan wali murid, bukan wali santri ya. Maksudnya waliullah. Kita jangan sampai salah dalam mendefinisikan wali. Makanya benar kemarin ada teman saya coba jelaskan terkait dengan wali. Waliullah yang sebenarnya itu yang bagaimana sih? Nah, di hadapan saya ini ada sebuah kitab yang berjudul Fusulun fil Aqidah Bainas Salaf wal Khalaf. Ini karya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Jadi jawaban saya itu bukan keluar dari diri saya, tapi saya hanya mengutip dari paparan beliau, dan beliau pun mengutip dari berbagai kitab-kitab yang lain. Yang beliau khawatirkan atau yang Syekh Yusuf Qaradawi khawatirkan terkait mendefinisikan waliullah itu ada kesalahan. Sebagaimana kesalahan teman-teman kita mendefinisikan wali Allah itu adalah orang yang mempunyai keanehan, keajaiban, kejadian-kejadian yang luar biasa. Bisa terbang di atas awan, ya, bisa menyeberangi lautan tanpa pakai kapal, bisa pergi ke sana kemari dalam satu kejap mata. Ya. Itu dianggap wali, ya. Waliullah yang begitu. Sebenarnya belum tentu benar, saudaraku. Setelah kita baca dari kitab beliau, Usulun fil Aqidah, jadi memang karomah itu ada. Karomah itu pasti ada. Itu memang diberikan kepada para wali Allah. Akan tetapi karomah tidak menjadi syarat seseorang disebut sebagai wali. Karomah tidak menjadi syarat seseorang disebut wali. Paham ya? Nah, bahkan Syekh Abu Yazid itu pernah dikasih cerita bahwasanya ada orang yang bisa terbang begini ya. Lantas apa jawaban Syekh Abu Yazid? Saat Syekh Abu Yazid diberitahu ada orang yang bisa berjalan di atas air, maka beliau malah menjawab, ikan hiu lebih hebat dari dia karena itu adalah sifatnya. Ya. Ada orang berjalan di atas air, ikan hiu itu lebih hebat darinya. Itu jawaban Syekh Abu Yazid. Kemudian diberitahu lagi, ada orang bisa terbang di atas udara. Lantas Syekh Abu Yazid menjawab, burung lebih hebat dari dia, ya, karena itu adalah sifatnya. Lantas dikatakan lagi kepada Syekh Abu Yazid, si fulan pergi ke Mekah dan kembali dalam hari itu juga. Maka Syekh Abu Yazid mengatakan, iblis mengelilingi bumi dalam waktu yang sekejap dan dia adalah laknat Allah. Itu jawaban Syekh Abu Yazid. Artinya apa? Kita sebagai orang awam janganlah kita salah mendefinisikan wali itu sekedar orang yang mempunyai kemampuan lebih, yang kadang-kadang di luar akal sehat kita, gitu ya.
Sehingga bahayanya lagi ketika kita telah menganggap orang yang punya kemampuan seperti itu, kita terlalu mengagung-agungkan, bahkan melebihi kita itu mengagungkan para nabi dan para ulama. Ya. Bahaya kalau kita melebihkan orang-orang yang punya kemampuan itu, melebihkan dalam hal pengagungan melebihi dari kita mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahaya, kawan. Apalagi ketika orang mempunyai suatu kemampuan, misalkan bisa nerawang, ya, bisa membaca masalah kita semuanya, ya, bisa membaca apa yang akan terjadi pada diri Anda suatu saat nanti. Kok orang yang seperti itu, yang mengaku tahu tentang masalah kita, dia itu nggak sholat? Ini lebih berbahaya lagi, jangan diikuti, ya. Oleh sebab itu, mari kita dengar definisi wali di dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang paling jelas mendefinisikan wali Allah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat dalam atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan seperti yang dijelaskan oleh Allah ketika menyifati orang-orang bertakwa yang disediakan surga seluas langit dan bumi, juga hal yang disebutkan oleh Al-Quran tentang wali Allah menyerupai dengan hal-hal yang Al-Quran sebutkan tentang ahli tauhid dan istiqomah dari hamba-hamba Allah. Dalam surat Fusilat 30-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini ayat yang mirip untuk menyifati wali-wali Allah, sama dengan untuk menyifati orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan kurang lebihnya, innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan ala takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Ya. Ini hampir senada dengan ayat Quran yang tadi dikatakan ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gitu ya. Artinya justru yang menjadi syarat orang itu disebut wali bukan karomahnya, akan tapi keistiqomahannya dalam dia beribadah sampai ajal menjemputnya. Jadi bahaya sekali ya. Wali-wali Allah yang hakiki justru wali-wali Allah yang tidak mau memamerkan kemampuannya, ya. Tidak mau memamerkan kelebihannya, karena kemampuan yang khariqul adah tersebut bukan menunjukkan tingginya derajat seorang, sebagaimana dikatakan di tafsir Al-Alusi. Ya. Di tafsir Al-Alusi dikatakan, ya,
orang-orang sufi besar menyimpan perhatian yang besar terhadap istiqomah bukan untuk mendapatkan karomah. Mereka mengetahui bahwa kemunculan hal-hal ajaib dan karomah tidak menunjukkan terhadap tingginya derajat. Ya. Karomah wali yang paling bahaya adalah yang bisa menyebabkan ketenaran. Kalau ada orang merasa dirinya wali, kemudian dia justru kepengen menunjukkan kewaliannya, menunjukkan kejadian luar biasa yang dia inginkan, yang mana bisa menyebabkan ketenaran, justru itu bukan wali yang sebenarnya. Ya. Karena ketenaran adalah penyakit. Ya. Orang-orang yang berilmu berpendapat bahwa ketenaran akan mengurangi derajat kemuliaan. Jadi wong sing berilmu justru gak kepengen tenar. Nah, ini juga sesuai dengan pepatah itu ya, yang terkenal itu, yang artinya cobaan yang khusus adalah yang diketahui oleh manusia. Sebagai mana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Alusi. Nah, justru sebenarnya wali Allah yang hakiki itu adalah wali yang tidak ingin dari dirinya keluar keanehan-keanehan maupun keajaiban-keajaiban, kecuali suatu hal itu maslahah untuk umum. Jadi ketika sedikit-sedikit pamer kemampuan, sedikit-sedikit pamer bisa ini bisa itu bukan wali yang hakiki. Karena wali-walian ya bisa kepleset juga, ya. Wali-walian itu tidak maksum, ya, tidak terjaga dari perbuatan dosa. Maka yang paling tepat untuk mendefinisikan siapa wali itu, ya, maka di sini dijelaskan bahwasanya wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, dan istiqomah. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang sering kita lihat oleh orang awam. Saya khawatirnya katut. Wong ngomongi yo Allah, Allah, Allah. Ning ora tahu sholat. Itu apakah benar wali? Sekarang pertanyaannya, wali dengan Nabi tinggian derajatnya mana? Ya. Sekalipun Nabiullah, sekalipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang paling dekat kepada Allah, namun beliau tetap melakukan sholat. Ya. Kan kadang-kadang ada orang mengaku punya kelebihan ini, kelebihan itu, mengatakan Allah, 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 tapi nggak pernah sholat. Kok kayak gitu dikatakan wali? Itu namanya orang gila. Ya. Rasulullah itu sekalipun sudah dekat kepada Allah, namun beliau tetap melakukan sholat. Bahkan pernah beliau sholat malam sampai lututnya itu basa Jawane melotas. Apalagi sekedar orang biasa yang mengaku punya kelebihan, kemudian diagung-agungkan, ya, dianggap wali, ya. Karena yang kita khawatirkan juga yang dikhawatirkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, orang-orang awam itu salah pengertian terkait dengan mendefinisikan wali. Karena menurut orang awam, enggak di Indonesia, enggak di Mesir, di daerah Syekh Yusuf Al-Qaradawi sana, itu orang awam menganggap wali orang yang punya kemampuan lebih, dan yang mana yang kuburannya itu dikeramatkan, itu wali. Padahal enggak. Siapapun yang bertakwa, beriman, dan istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah wali. Ya. Jadi banyak wali di tengah-tengah kita. Yang jelas secara lahir seperti itu, ketika kita simpulkan dari apa yang diutarakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fusulun fil Aqidah Bainas Salaf wal Khalaf itu, ya, maka orang-orang yang bertakwa, beriman, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu pun juga termasuk wali. Dan cukuplah istiqomah ibadah itu merupakan karomah baginya, tidak harus punya karomah yang bisa
celing menghilang atau terbang di atas awan dan lain sebagainya. Karena keanehan-keanehan dan keajaiban bukan syarat seorang menjadi wali. Sekalipun karomah itu juga pasti ada. Sekian, semoga bermanfaat. Barangkali ada unek-unek para netizen, para saudara-saudaraku yang di sana di sini, silahkan komentari. Kita maksudnya belajar bersama, bukan berarti kita itu menggurui para netizen dan sebagainya, bukan. Mari kita belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.